Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Para mahasiswa yang saya banggakan, sehat selalu dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kecerdasan hati dan pikiran dalam menuntut ilmu, sehingga menjadi berkah dan bermanfaat. Saya Helmawati, dosen mata kuliah Pendidikan Agama Islam. Pada sesi ini, saya akan menyampaikan materi tentang bagaimana mengawal moderasi beragama di Indonesia. Mahasiswa yang saya banggakan, sebagai negara yang plural dan multikultural, konflik berlatar agama sangat potensial terjadi di Indonesia. Untuk menanamkan pemahaman moderasi, utamanya adalah moderasi beragama, hendaknya dikawal sejak dari lembaga pendidikan, termasuk di perguruan tinggi, melalui mata kuliah pendidikan agama dan juga terintegrasi dalam mata kuliah lainnya. Dari sudut pandang agama, keragaman adalah anugerah dan kehendak Allah. Jika Allah menghendaki, tentu tidak sulit membuat hamba-hambanya menjadi seragam dan satu jenis saja. Tapi Dia, Allah, memang maha menghendaki agar umat manusia beragam, bersuku-suku, berbangsa-bangsa, dengan tujuan agar kehidupan menjadi dinamis, saling belajar, dan saling mengenal satu sama lain. Sebab agama dan kepercayaan yang beragam, terdapat juga keragaman penafsiran dan atau atas ajaran agama. Khususnya ketika berkaitan dengan praktik dan ritual agama. Umumnya, masing-masing penafsiran ajaran agama itu memiliki penganutnya yang mengaku dan meyakini kebenaran atas tafsir yang dipraktikannya. Keragaman memang muncul seiring dengan perkembangan ajaran Islam dalam waktu, zaman, dan konteks yang berbeda-beda. Itulah mengapa kemudian di dalam tradisi Islam dikenal ada ajaran yang bersifat pasti atau qat'i, tidak berubah-ubah atau sawabit, dan ada ajaran yang bersifat fleksibel, yaitu bisa berubah-ubah atau zanni, sesuai dengan konteks waktu dan zamannya. Pengetahuan tentang hal yang tidak dapat berubah dan hal yang mungkin saja berubah dalam ajaran setiap agama itu sungguh amat penting bagi pemeluk agama masing-masing. Karena pengetahuan atas keragaman itulah yang memungkinkan seseorang pemeluk agama akan bisa mengambil jalan tengah. Jika suatu pilihan kebenaran tafsir yang tersedia tidak memungkinkan dijalankan. Pengetahuan ini tentu dapat diperoleh dengan mahasiswa menambah dan memperdalam wawasan melalui beragam kajian ilmiah keagamaan, terutama di perguruan tinggi. Penguasaan terhadap dimensi pengetahuan berupa fakta, konsep, prosedur, dan metakognisi dalam pengetahuan dan dilandasi dengan berpikir HOTS atau Higher Order Thinking Skill yang dikawal para dosen agama Islam di lingkungan perguruan tinggi, tentu akan membentuk sikap toleran mahasiswa dalam beragama dan mampu menyodorkan ide atau gagasan atau solusi dari setiap persoalan yang terjadi berdasarkan nilai-nilai ajaran agama. Ada 3 syarat terpenuhinya sikap moderat dalam beragama, yakni mampu atau memiliki pengetahuan yang luas, mampu mengendalikan emosi untuk tidak melebihi batas, dan selalu berhati-hati. Pengetahuan komprehensif atas hukum melaksanakan ibadah dalam sebuah agama tentunya akan memudahkan umatnya untuk memilih alternatif andai ia membutuhkannya. Meski tentu dengan prinsip bukan untuk menganggap enteng atau memudah-mudahkan,
sebuah praktik ritual keagamaan. Cara ini semata untuk mengedepankan prinsip kemudahan dalam beragama, sejauh dimungkinkan pelaksanaannya. Kondisi ini memang cukup berat dimiliki, karena asumsinya umat harus benar-benar memahami teks-teks keagamaan secara komprehensif dan kontekstual. Moderasi beragama menjadi muatan nilai dan praktik yang paling sesuai untuk mewujudkan kemaslahatan bumi Indonesia. Sikap mental moderat, adil, dan berimbang menjadi kunci untuk mengelola keragaman di Indonesia. Lulusan satuan pendidikan jenjang pendidikan tinggi yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, serta berakhlak mulia dengan karakter yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, berpengetahuan, keterampilan, mandiri, dan bersikap moderat inilah yang akan mampu menjadi generasi pemersatu bangsa dan mampu menemukan, mengembangkan, serta menerapkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni yang bermanfaat bagi kesejahteraan dan kemajuan bangsa. Para mahasiswa yang saya banggakan, manusia dihadapkan pada beragam persoalan yang semakin kompleks. Untuk dapat bertahan dan mengatasi beragam permasalahan tersebut, perlu berkolaborasi. Gagas dan buatlah sebuah proyek kemanusiaan dengan melibatkan rekan-rekan sesama mahasiswa dari beragam agama atau organisasi keagamaan. Sebelum dilaksanakan, rancanglah dan diskusikanlah terlebih dahulu dengan dosen di kelas. Para mahasiswa yang saya banggakan, demikian yang dapat saya sampaikan pada segmen ini. Terima kasih atas perhatiannya. Salam damai bangsaku, selamat dunia akhirat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.